Cek ini moderator hamba ambil alih atau gimana? Gimana Kak? Mahadewa. Oh iya, oke lanjut. Kita berdua nggak apa-apa, berdua aja. Dewa numpang tenar dong nih sama Bu Uti. Numpang tenar sama Bu Uti. Oke. Bang apa? Enggak tenar ya? Menurut kalian Uti tenar ya? Enggak, biasa. Iya, Bu, ikut ngetes. Nama Ibu itu sampai dipajang di pohon, Bu. Ilah. Ini kan Dewa kan orang mulutnya suka itu. Dia mulutnya suka apa sih namanya? Dewa bercanda. Bu. Ibu baperan katanya nggak boleh baperan. Oke. Silakan dibuka. Opening berapa menit nih? 5 menit ya. Ini udah live belum? Halo. Ya. Buti, apa kabar? Baik. Goldian, standby dulu Goldian sebentar. Iya, lanjut. Standby, ganti moderator nanti kalau nggak ini. Gimana Pak Yans? Ya, ada 2 moderator sama siapa? Bang Dewa. Iya. Oh, iya. Buka Bang Dewa, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang malam menuju sore kepada saudara rekan kita umat Kristen. Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Suara kecil sekali, suara besarkan dikit. Oh, kedengeran nggak ini Bu? Maaf. Itu baru ya. Baru ya. Tadi kecil. Ya. Bentar Goldian, ambil dulu Goldian. Dewa mau ganti handsfree. Goldian, masuk Goldian. Ya, ini temanya apa nanti Amba buka? Siapa rasul sebenarnya? Yesus atau Muhammad? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada di partisipan Zoom atau yang stay di live comment YouTube. Pada kali ini kita akan mengadakan dialog interaktif 2 arah dengan tema siapakah rasul sebenarnya? Nabi Muhammad SAW atau Yesus Kristus, yang dimana pada diskusi kali ini akan dibawakan oleh narasumber Kristen yang diwakili oleh Bu Uti Watimena dan narasumber Islam yang diwakili oleh Ustadz Tahta ya. Betul. Nah, mohon pada diskusi kali ini para kedua narasumber bisa tenang dan gunakan data semaksimal mungkin. Dan diskusi kali ini akan dipandu dengan waktu. Dan ketika pembicara mulai berbicara, tolong diperhatikan waktunya dan digunakan semaksimal mungkin. Nah, untuk pembicara pertama akan dilakukan dari pihak Kristen, yaitu Bu Uti Watimena. Untuk Bu Uti Watimena, waktu dan tempat akan berjalan dan kami persilahkan setelah Bu Uti berbicara. Monggo. Ya, saya perlu tahu dulu. Sebelum saya bicara, saya perlu tahu ini berapa kali putaran, berapa kali TikToknya? 6 kali atau 7 kali? 6 atau 7 kali? Moderator atur aja Bu Uti nanti. Sekira jamnya pas, lanjut Bu Uti. Ya, sudah ya. Ya, ini ya opening ya. Terima kasih ya. Saya hari ini biasanya saya yang ditantang, tapi sekarang saya menantang. Salam pembuka dulu ya, maaf. Ya, selamat salam ya. Salam rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada hari ini, sore ini saya ada lagi bersama dengan teman-teman di sini. Maksud dan niat saya dan Pak Tahta, kami ingin berdialog untuk mencari kebenaran atau untuk mencari penjelasan tentang kepercayaan masing-masing sisi. Pak Tahta mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang rasul atau nabi, tetapi di dalam pihak Kristen kami menyatakan bahwa Muhammad bukanlah seorang rasul, bukan juga seorang nabi. Oleh sebab itu kami tidak menurutinya. Lalu kami mengatakan bahwa Yesus itu lalu Muslim mengatakan bahwa Yesus adalah hanya sebagai seorang rasul. Tetapi yang menjadi masalah adalah kami sendiri orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus hanya seorang rasul karena dia adalah Tuhan. Nah, dalam segi inilah kami ingin mencari titik temu atau bukan mencari titik temu, mencari kebenarannya, mencari titik masalahnya atau mencari
linknya kenapa harus begitu ya, kenapa harus orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen menganggap bahwa Muhammad bukanlah rasul dan bukanlah nabi gitu. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa betul Yesus memang rasul, tetapi rasul yang merangkap Tuhan karena dia punya dua natur ya kan, dia punya dua natur, yaitu dia adalah 100% manusia, manusia yang disebut rasul, manusia yang disebut utusan, dia disebut nabi, dia disebut imam, dan dia disebut guru. Itulah gelar yang dimiliki oleh Yesus selama dia ada di bumi ini gitu. Nah, tetapi karena Alkitab bahwa dia itu bukan saja bukanlah manusia yang sama seperti kita, sama juga yang sama seperti kita, dan Al-Quran mencatat bahwa dia juga bukanlah manusia yang sama seperti kita karena dia lahir bukan dari sperma laki-laki ya. Kedua kitab mencatat bahwa dia lahir bukan dari sperma laki-laki, tetapi dia berasal dari Roh Kudus gitu kan. Dua-duanya mengakui itu. Nah, seyogianya lah Muslim juga harus melihat bahwa Yesus bukan hanya nabi biasa, rasul biasa, karena kejadiannya pun dia bukan berasal dari kejadian manusia biasa. Jadi sebetulnya kalau Muslim mau menerima ya tidak bisa dianggap sebagai rasul biasa karena kitab kalian sendiri sudah mencatatnya bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus di tempat kami ini adalah Tuhan gitu loh. Adalah Tuhan sendiri. Nah, lalu di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus ya, berasal dari Roh Kudus. Dan itu artinya dia bukan manusia sejati. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia ya. Saya bacakan dulu supaya lengkap ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, gitu kan? Lalu dengan jelas dikatakan di sini ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini dia. Yesus itu awalnya dialah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Lalu dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia atau daging ya, dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah itu dia, tidak bisa dibilang rasul. Jadi kesimpulannya bahwa Yesus bukan rasul biasa. Terima kasih Bu Uti, waktu habis. Mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk 4 menit berikutnya akan dibawakan oleh Al-Fadil Ustadz Tahta. 4 menit berjalan setelah Ustadz Tahta berbicara. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja sesuai tema ya. Ini yang dibahas apakah Muhammad atau Yesus utusan atau rasul. Nah, ini di dalam umat Islam ini tema ini apa ya, bagus lah, ibaratkan dalam iman kami itu sama-sama utusan gitu ya. Hanya saja nanti akan saya perjelaskan baik dalam Al-Quran atau dalam Bible bahwa dua-duanya utusan, yang membedakan adalah diutus untuk siapa itu. Karena dalam umat Islam nabi-nabi atau utusan itu banyak. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Wa rasulan qasasna alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi nabi-nabi itu atau utusan itu banyak. Nah, yang kedua, nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang diberi firman, tapi firman itu tidak wajib disampaikan. Kalau rasul seperti Nabi Muhammad, Yesus, atau Musa, itu diberi firman dan wajib disampaikan kepada umatnya. Berarti mereka punya umat gitu ya. Nah, untuk Nabi Muhammad sendiri, di dalam Al-Quran, apakah itu nabi atau rasul? Ini dalil yang membuktikan. Karena kita orang beragama mempunyai kitab suci. Maka saya akan menyebutkan dalil-dalilnya. Nabi Muhammad seorang utusan kepada siapa? Kepada seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Al-Anbiya ayat 107. Juga tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, ya. Lagi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi kafatanna basyira wa nadhira walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Nah, ada lagi Nabi Muhammad itu seorang utusan dan nabi.
Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, jadi jelas di dalam Al-Quran bahwa dia utusannya Allah untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk satu kaum. Ya, juga di dalam hadis ya, ataitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Nah, langsung saya potong yang nomor 5 ya. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi amma. Ya, jadi apa? Nabi Muhammad ya diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya satu kaum saja. Ini terbukti. Semua dalil-dalil nabi-nabi Israel mulai dari keturunan Ishak sampai Yesus itu mengaku dalil-dalilnya memang untuk kaumnya saja. Kalau dalam Al-Qur'an wa rasulan ila bani Israel ya. Nah, juga Musa untuk Israel. Semuanya itu untuk kaumnya saja kecuali Nabi Muhammad. Baik itu dalam Bible ya atau dalam Al-Quran. Memang semuanya untuk seluruh bangsa Nabi Muhammad itu. Baik dalam Al-Quran atau dalam hadis atau juga dalam Bible juga dijelaskan itu ya. Nah tapi visi dan misinya sama. Apa? Tauhid. Misalnya ya Musa ya tauhid dalam Ulangan 4:35 ya. Juga dalam Ulangan 6:4 ya. Daud juga tauhid ajarnya. 2 Samuel 7:22 gitu ya. Juga dalam Mazmur 8:6 8-12. Nabi Salomo juga tauhid ajarnya sama seperti Nabi Muhammad dalam Raja-Raja 8:22 sampai 23. Begitu juga Yesaya ya. Dalam Yesaya 43 10 dan 11. Nabi Isa, maksudnya Yesus Markus 12:29. Semuanya visi misinya sama. Yang tidak sama itu diutus untuk satu kaum dan untuk seluruh bangsa. Itu yang tidak sama. Cuma Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh bangsa. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tahta. Waktu 4 menit telah habis. Sekali lagi mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk 4 menit selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Uti. 4 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Silahkan. Ya, sepertinya Ustadz Tahta nggak ngerti ya maksud dari titel di atas ya. Titel di atas itu bukan, maksud saya memberikan judul di atas itu bukan untuk mengatakan bahwa dua-duanya rasul untuk bangsa Israel atau bangsa ini ya, itu bukan bicara seperti itu. Kita sekarang sedang berusaha untuk membuktikan apakah Yesus itu rasul sejati atau Muhammadkah yang rasul sejati. Kita tidak bicara bahwa dia dua-duanya tuh diutus untuk satu kaum atau seluruh dunia, bukan itu Pak yang dimaksud. Yang saya mau tekankan di sini adalah saya ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar rasul. Yesus oleh orang Kristen itu dia bukan cuma sekedar rasul karena dia itu adalah Tuhan. Lalu Muhammad apakah dia bisa dianggap sebagai rasul? Itu maksud saya. Ya, apakah kita cari pembuktian apakah Muhammad itu rasul atau apakah Yesus itu rasul? Kenyataannya mengatakan bahwa Yesus itu bukan cuma rasul tetapi dia juga Tuhan. Kenyataannya yang harus kita cari sekarang apakah Muhammad betul-betul adalah seorang rasul? Bagaimana cara pengutusannya? Dia diutus untuk siapa? Apa tanda pengutusannya? Lalu kepada siapa yang memberikan, siapa yang mengutusnya? Itu yang mau saya tekankan kepada Pak Tahta. Pak Tahta, saya mau mengatakan berdasarkan dari kitab Bapak sendiri bahwa Yesus itu satu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Yesus bukan cuma seorang rasul? Karena yang pertama adalah dia satu-satunya adalah yang tidak berdosa ya. Jadi dia bukan cuma seorang rasul karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Di dalam QS ya 19 ayat 19. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah ini, anak laki-laki yang suci ini perkataan Maryam kalau nggak salah ya. Anak laki-laki yang suci ya, kenyataannya Nabi Muhammad dia tidak sesuci Yesus ya, tidak suci seperti Yesus. Yesus atau Isa adalah satu-satunya yang suci. Lalu kenapa kami mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan? Karena Isa itu jelas di dalam itu adalah dia berasal dari kalimat ya, QS 4 ayat 171 menyampaikan kalimat yang benar ya. Yesus itu adalah kalimatullah ya kan, dikatakan di situ. Isa itu kudus di dalam QS 19 ayat 19. Lalu ya jadi Yesus itu dia adalah firman-Nya.
Lalu Yesus itu dia kudus. Nah, berdasarkan dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesus itu betul dibilang adalah Tuhan karena lahirnya bukan dari sperma laki-laki, lalu dia orang yang suci, lalu dia adalah kalimat itu sendiri sesuai dengan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging ya. Daging di situ maksudnya manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah dia ya, itulah dia penyebab kenapa Yesus itu bukan cuma seorang rasul tetapi dia adalah Tuhan. Jadi di sini saya mau membuktikan bahwa titel yang di atas, judul yang di atas, apakah siapakah rasul sebenarnya? Ya tidak ada dua-duanya. Nah saya mau buktikan seperti itu. Yang mau saya minta dari Pak Tata, Bapak Tata harus pertahankan bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Karena saya akan mempertahankan bahwa Yesus bukan cuma seorang rasul, tetapi dia adalah Allah itu sendiri sesuai dengan Yohanes 1:14, sesuai dengan nubuat-nubuat para nabi, dan sesuai juga dengan perkataan dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang mau saya kasih tahu ke Pak Tata. Oke, sekarang Pak Tata tunjukkan apakah Muhammad adalah rasul sejati. Ya. Iya, waktu habis Bu Uti. Mohon maaf untuk 4 menitnya. Nah, 4 menit berikutnya akan dilakukan oleh Ustadz Tahta. 4 menit berjalan setelah Ustadz Tahta berbicara. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk membuktikan kan sudah dari awal saya sudah mengatakan bahwasannya yang membuktikan itu dalil. Nah, ayat-ayatnya baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis, itu sudah aku jelaskan. Berarti kan sudah aku membuktikan. Nah, ketika aku mengatakan bahwa Yesus juga adalah utusan, saya juga buktikan dengan dalil. Sehingga kalau menurut Bu Uti dia itu bukan hanya utusan, Bu Uti juga harus membuktikan. Baik mau pakai Al-Quran atau pakai Bible-nya, kitabnya, terserah. Yang penting intinya, dialog kita itu sama-sama membuktikan sesuai dalil. Jangan sampai keluar dari dalil. Saya mengatakan tadi utusan Nabi Muhammad ada dalilnya. Dan saya juga dari awal mengatakan bahwa Yesus utusan ada dalilnya. Dan Bu Uti juga kalau menganggap Yesus itu adalah utusan plus Tuhan, buktikan. Gitu aja intinya ya. Nah, saya akan juga menjelaskan tentang ucapan Bu Uti yang memakai Al-Quran. Bahwa dia tidak berdosa. Nah iya, memang dia itu tidak berdosa karena semua para nabi itu kalau dalam Islam itu maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Yang kedua, memakai ayat Al-Quran laki-laki yang atau bayi yang suci. Nah ini karena saya itu ahli tafsir ya. Suci di situ maksudnya apa? Walaupun dia lahir tanpa ayah, diberitakan suci karena dituduh dia itu anak zina. Nah kalau masalah sucinya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bagi Islam semua bayi itu ya suci. Itu ya. Dua, masalah kalimat, itu kalimat Allah, kalimatullah gitu ya. Ini kalau di dalam Islam, ya karena saya tahu nahwu sorof, kalimatullah itu mudhof ilaih. Bukan berarti firman menjadi manusia. Tapi karena dia diciptakan bukan dari ayah dan ibu, sehingga dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, sehingga dia bukan kalimat menjadi manusia, tapi dia itu diciptakan tanpa melalui ayah dan ibu, tapi melalui kalimat. Makanya kalau dalam Al-Quran, inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Berarti sama dengan Adam kalimat itu. Gitu loh. Lalu apa hikmahnya? Kok ada manusia tanpa ayah? Loh ada. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Menciptakannya itu. Apa? Dengan tanpa ayah dan ibu Adam. Tanpa ibu Hawa. Tanpa ayah Isa. Dari ayah dan ibu adalah kita semua umumnya. Apa tujuannya? Walina ja'alahu ayatan linnas dalam ayat tersebut. Sebagai tanda bagi manusia bahwa Allah itu kuasa untuk menciptakan manusia ragam proses penciptaannya, gitu ya. Nah, terus Yesus itu kebenaran misalnya dalam Yohanes itu apa? Memang semua para nabi itu benar. Kenapa kok disebut benar? Karena sidik, amanah, tabligh, fataunah itulah sifatnya para nabi. Benar. Kenapa disebut benar? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri. Ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Begitu juga Nabi Muhammad. Ajarannya benar. Karena apa? Karena apa yang diucapkan wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ya sama seperti Yesus. Dikatakan benar karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri. Dia menerima firman.
Nabi Muhammad juga siddiq, amanah tabligh fatona. Benar dia itu, cerdas, gitu ya. Karena apa? Disebut kebenaran karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya sendiri. Dia murni menerima wahyu karena dia seorang utusan Rasul, maka wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Sehingga umatnya seharusnya percaya. Karena dia tidak mungkin berbohong. Dia pasti benar. Kenapa kok disebut benar? Karena bukan dari dirinya sendiri. Memang Allah ini ketika menciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ingin menjadikan khalifah untuk menjaga bumi ini. Tapi bukan hanya untuk menjaga, diberi aturan. Aturan itu melalui para nabi. Oleh nabi ini nanti aturan itu disampaikan atau ajaran ini disampaikan kepada umatnya masing-masing. Oke. Terima kasih Ustadz Tahta, 4 menit telah habis. Mungkin ini kita adakan sesi tanya jawab ya selama 2 putaran. 2 menit untuk penanya dan 4 menit untuk penjawab. Nah, untuk 2 menit setelah itu akan dilakukan oleh Ustadz Tahta. Boleh untuk memperdalam argumen dan boleh untuk bertanya suatu hal kepada Bu Uti. Silahkan 2 menit berjalan setelah Ustadz Tahta berbicara. Monggo. Siapa dulu, saya? Iya. Ya. Jadi untuk membuktikan ya kalau kita umat Islam itu semuanya kan harus pakai dalil ya. Jadi kami mentuhankan Allah itu masuk surga ya. Nah, saya ingin tahu. Saya menemukan dalam Bible itu seperti Yohanes 17:3, juga Yohanes 5:24, Matius 19:16 sampai 17. Itu ternyata hidup yang kekal di surga itu kan 3 dalil ini mentuhankan Allah. Nah, coba saya nanya ke Bu Uti, ada nggak sebutkan 3 dalil bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus? Silakan, langsung dalil. Sudah dicukupkan Ustadz Tahta? Iya. Oke, waktu di reset 4 menit untuk Bu Uti. Ya, Pak Tahta. Ya, sebentar. 4 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, Pak Tahta mengatakan bahwa tentu saja seorang manusia seorang rasul itu dia suci dari bayi suci, tetapi jelas bahwa di dalam kitab Pak Tahta mengatakan bahwa Muhammad tidak suci, tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Muhammad tidak berdosa. Kalau Bapak Tahta mengatakan tentu saja Muhammad suci karena dia lahir suci, itu bukan itu maksudnya. Dalam keberadaannya, dalam kenabiannya, apakah dia suci. Nah, sekarang saya minta ayatnya untuk Pak Tahta tunjukkan kepada saya pengakuan dari Allah sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang suci tanpa dosa gitu loh. Lalu Pak Tahta juga mengatakan bahwa Nabi itu dia menerima firman, tetapi maaf di dalam kitab kami Yesus itu bukan kejadiannya dia menerima firman, tetapi Yesus firman itu yang telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus itu tercatat di kitab kami bahwa dialah firman itu sendiri yang telah menjadi seorang utusan dan orang. Lalu kata Pak Tahta bahwa semua rasul menganggap bahwa dirinya adalah kebenaran. Tetapi saya tidak pernah menemukan ayat di dalam kitab Pak Tahta. Kalau ada kasih tahu ya, ayat di dalam kitab Pak Tahta yang mengatakan akulah kebenaran itu, ya kan? Akulah kebenaran itu, ya silahkan. Kalau ada tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan bahwa Nabi adalah yang benar, ya, dialah ada yang benar. Lalu saya mau katakan bahwa Yesus mengatakan ya bahwa Tuhan itu adalah kebenaran ya. Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itu dia. Itulah yang menunjukkan bahwa dia Tuhan, bahwa dia itu adalah kebenaran. Dan hidup itu artinya apa? Masuk surga atau hidup kekal, tidak binasa, masuk neraka, tetapi hidup kekal itu artinya masuk surga. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dialah kebenaran itu. Nah, kalau Pak Tahta mengatakan bahwa Muhammad mengatakan bahwa dia adalah kebenaran, tunjukkan ayatnya, saya minta, di mana ada orang yang pernah melihat atau di mana ada orang yang mencatat bahwa Muhammad mengaku bahwa dialah kebenaran itu, ya, dialah mutlak kebenaran itu. Dan yang perlu Pak Tahta ketahui adalah syarat-syarat untuk menjadi nabi atau rasul, ya. Sebetulnya Muhammad nggak bisa loh dibilang nabi, karena nabi itu artinya utusan Elohim. Rasul itu artinya utusan Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu mengutus rasul-rasulnya. Ke-12 rasulnya itu, ke-12 muridnya itu, dialah yang disebut rasul.
Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu harus punya nama sendiri seperti di agama yang lain. Dia tidak disebut nabi, dia tidak disebut rasul. Karena nabi itu artinya utusan Elohim dan rasul itu adalah ke-12 murid Yesus. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, dan Yesus sendiri mengutus mereka dan Yesuslah yang menyebut mereka sebagai rasul gitu kan. Yesus yang merebut mereka sebagai rasul. Dan perlu diketahui bahwa ketika rasul dan nabi itu dia diutus, tanda kerasulan mereka itu adalah mereka diberi tanda. Ya, tidak ada satupun rasul atau nabi yang tidak punya tanda ilahi. Karena itulah materai mereka untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul. Jadi harus dimiliki oleh nabi dan rasul itu, yaitu tanda mujizat gitu loh. Nah, lalu tadi pertanyaan Pak Tahta tadi apa Pak Tahta pertanyaannya? Pak Tata menanyakan, oh ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5 ayat 24, Matius 19 ayat 16 saya akan jawab setelah ini. Ya, lalu ya itu dia, nanti saya akan jawab setelah ini. Terima kasih habis. Mungkin di sini ketika pernah beri sebuah soalan atau sebuah pertanyaan, fokus untuk menjawab pertanyaan ya, moderator tegaskan itu. Iya. Nah, untuk 2 menit, tolong timer kesempatan Bu Uti untuk bertanya kepada pihak Muslim. Dan untuk 4 menit itu digunakan untuk menjawab pertanyaan dari pihak lawan debat. Silakan 2 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Ya, Pak Tahta, saya mau tanya. Tadi Pak Tahta mengatakan bahwa semua nabi, rasul itu orang suci, tidak berdosa. Adakah ayatnya di dalam Al-Quran yang tidak orang suci, tidak berdosa ya? Satu, ayatnya mana? Lalu Pak Tahta tadi mengatakan bahwa Nabi adalah kebenaran. Adakah pengakuan dari Muhammad bahwa dia adalah kebenaran itu ya, kebenaran itu. Lalu satu lagi Pak, apakah ada tanda pengutusan atau kerasulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ya. Jadi pertama, apakah ada tanda bahwa dia adalah ayat dia suci, lalu ada tanda bahwa dia ayat suci, lalu dia adalah kebenaran, lalu apakah ada tanda bahwa Muhammad dia memiliki tanda ilahi. Itu saja Pak. Terima kasih Bu Uti atas pertanyaan yang diberikan kepada narasumber Muslim. 4 menit setelah ini kesempatan Al-Fadil Ustadz Tahta menjawab. 4 menit berjalan setelah Ustadz Tahta berbicara. Monggo. Oke, jadi gini Bu Uti ya. Jadi dimaksud suci itu, apakah Nabi Muhammad itu suci? Kalau kamu cuma mencari perbandingan seperti Al-Quran Yesus ya, bahwa dia itu bayi yang suci, ya itu tentu saja. Memang dia suci, kan Yesus. Setiap manusia yang dilahirkan aja ya suci. Jadi ini tidak bisa dibuat setanda. Kalau hanya ternyata dalam Al-Quran Isa itu suci. Ya memang iya. Dalam umat Islam memang kan anak zina gitu loh. Karena yang dibahas di situ memang tuduhan orang Israel yang menuduh dia itu anak zina. Sehingga dibenarkan oleh Islam dalam Al-Quran bahwa itu manusia bayi yang suci. Terus, apakah Nabi Muhammad kebenaran? Nah iya, kan sudah kujelaskan. Bahwa kebenaran itu semua para nabi itu, jangankan Nabi Muhammad, semuanya itu kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena kalau tidak benar, berarti Allah salah juga yang mengutusnya. Jadi, dalil yang menunjukkan dia kebenaran, wa ma yantiqu anil hawa itu. Apa yang kusampaikan, sesuai apa yang kusampaikan adalah wahyu. Makanya umat Islam itu menganggap, ya karena kita beriman, ya tentu saja kebenaran. Jangankan kebenaran Nabi Muhammad, semua para nabi juga diimani oleh orang Islam bahwa semua para nabi itu benar. Dalam segi apa benarnya? Karena menyampaikan wahyu. Nah terus tanda keilahi, loh tidak ada. Semua nabi itu tidak ada punya tanda ilahi, gitu loh. Karena tugasnya dia itu cuma menyampaikan firman yang wajib dia sampaikan pada umatnya. Tidak ada sisi ketuhanannya pada semua para nabi itu, gitu loh ya. Nah terus apa lagi itu pertanyaannya? Itu saja Pak. Jawab aja yang lain. Lalu bisa dibuat memperdalam Ustadz Tahta ya, atau lanjut. Sanggahan. Lanjut Ustadz Tahta. Nah, sehingga kalau nanti Bu Uti ya menganggap Yesus itu lebih dari apalah, itu nanti Bu Uti jelaskan sendiri nanti. Akan saya bantah melalui Bible-nya Bu Uti. Nah, sehingga kalau
nanya tentang Islam, ya di dalam Islam kami punya dalil bahwa dia seorang nabi, dalil-dalilnya sudah jelas. Begitu juga utusan, jelas ya. Kebenaran iya, karena semua para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah gitu ya. Sehingga pertanyaan semua itu suci, ya suci. Jangankan nabi, semua manusia ketika dilahirkan ya suci. Tapi pada akhirnya berdosa kecuali para nabi. Dalam Islam itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa baik itu kecil. Makanya ketika mereka itu membuat kesalahan, pasti oleh Allah itu diperingati gitu ya. Nah, sehingga kalau nanya tentang Nabi Muhammad, sama jawabannya. Ketika Anda nanya Yesus atau Isa kepada saya, sama jawabannya itu. Kalau masalah apakah suci, apakah kebenaran, apakah dia utusan, gitu. Ya, oke, mungkin itu saja lah. Nah, saya serahkan lagi ke Buti. Oke, terima kasih Ustadz Tahta atas 4 menitnya dan tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin. Nah, 2 menit selanjutnya silakan Ustadz Tahta untuk bertanya kepada Bu Uti sebagai narasumber pihak Kristen. Monggo. Iya, jadi itu pertanyaan saya kan tadi. Kenapa kalau saya tadi cuma sebentar? Aku kira cuma menanya. Ternyata 4 menit ya. Seharusnya nanya dengan singkat, dijawab dengan singkat gitu. Makanya pertanyaan saya tetap, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan ya, saya menemukan tadi 3 ayat bahwa ternyata hidup yang kekal itu bukan mentuhankan Yesus, tapi mentuhankan Allah atau Allah. Nah, sekarang yang harus dijawab oleh Bu Uti, carikan 3 dalil bahwa hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Yesus. Silakan. Loh, itu sampai itu, Mak. Ini. Udah dicukupkan Ustadz Udah Tahta? Ya? Oh, ya sudah. Iya. Sayang banget. Oke, ya. Terima kasih Ustadz Tahta atas pertanyaan yang Ustadz Tahta berikan kepada Bu Uti. Nah, 4 menit selanjutnya tolong digunakan untuk menjawab pertanyaan dari narasumber Islam. Bisa dimengerti, Bu Uti? Ya, boleh. 4 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih ya Ustadz Tahta. Jadi jelas Ustadz Tahta tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Jelas bahwa tidak dalam kitab Pak Tahta bahwa Muhammad memproklamirkan bahwa dia adalah orang yang suci, ya kan? Dia suci tanpa dosa. Lalu itu pertanyaan yang pertama tidak dijawab. Lalu pertanyaan yang kedua juga Ustadz Tahta tidak bisa menjawab dan tidak ada memang di dalam ayat Bapak bahwa Muhammad mengaku bahwa dialah kebenaran itu. Ya, seperti Yesus mengatakan akulah kebenaran, bukan akulah yang menunjukkan jalan kebenaran. Yang Pak Tahta kasih itu adalah dia pemberi jalan, pemberita jalan, pemberi pengetahuan bahwa ada jalan kebenaran. Tetapi Muhammad tidak pernah proklamirkan bahwa dirinya adalah kebenaran. Lalu dengan jelas telak dan pasti ya Pak Tahta mengatakan bahwa tidak ada tanda ilahi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi ini sudah menjawab semua pertanyaan. Kualifikasi untuk menjadi seorang nabi tidak dimiliki oleh nabi gitu loh. Karena tidak ada tanda mujizat, karena dia bukan orang suci dan dia bukanlah kebenaran itu gitu loh. Nah, ini kan untuk kualifikasi untuk rasul ya. Lalu Pak Tahta mengatakan apakah Yesus gitu kan? Apakah Yesus itu Tuhan? Karena ada ayat-ayat yang mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Pak Tahta, saya mau kasih tahu, Yohanes 17 ayat 3 justru dengan jelas gamblang menyatakan kepada Pak Tahta bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan itu dia berkuasa memberikan hidup yang kekal dan Yesus telah memberikannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan bahwa Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus yang sebagai Yesus yang sebagai ini dikatakan ya, ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus menerima kuasa dari Bapanya untuk memberikan hidup yang kekal. Sebagai manusia, dia pemberi hidup yang kekal. Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-17, inilah hidup yang kekal itu, supaya bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Bapanya itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini tidak bicara tentang tauhid, tetapi satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah Bapa dengan anak, Allah dengan utusannya. Karena ayat yang pertama mengatakan bahwa utusan itu adalah
Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya. Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah Bapa dengan anak. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, justru di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini menerangkan bahwa dia itu adalah anak Allah. Anak Allah yang artinya apa? Artinya firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu berasal dari Allah itu sendiri gitu loh. Lalu di dalam ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dia datang menjadi utusan, dia adalah Bapa itu sendiri. Dia bersama-sama dengan Bapa dan dia memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Itu dia. Jadi ayat yang selanjutnya saya mau kasih tahu. Jadi itu dia. Nanti ya itu dia Pak. Silakan. Terima kasih Bu Uti, 4 menit digunakan untuk menjawab. Nah, 2 menit berikutnya silakan Bu Uti bertanya kepada Ustadz Tahta. 2 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Monggo. Ya, Pak Tahta, kalau Nabi mengaku bahwa dia menerima wahyu, sedangkan di kitab Bapak mengatakan bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Lalu sebetulnya pertanyaan saya, apakah beda wahyu dengan kalimat itu sendiri, Pak? Apakah ada perbedaan menerima wahyu atau dengan kalimat itu sendiri? Kalau menerima wahyu jelas itu menunjukkan bahwa dia adalah utusan. Tetapi kalau dia kalimatullah artinya dialah sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan yang kedua, kapan waktu pengutusan Muhammad menerima wahyu? Kapan pengutusannya? Ketika Muhammad dibilang diutus. Karena pengutusan itu harus resmi gitu loh Pak. Sebelum rasul atau nabi itu diutus harus ada pengesahan dari orang lain. Orang lain mengatakan bahwa ya betul dia adalah rasul, dia adalah nabi gitu loh. Lalu kapan pengutusan itu terjadi, dan itu yang saya mau bukti bahwa nabi menerima pengutusan dari Allah gitu loh. Bapak mengatakan bahwa buktinya dia tidak punya karena dia tidak punya tanda. Lalu saya minta di tempat yang lain apakah ada bukti pengutusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi untuk menjadi seorang rasul. Terima kasih. Terima kasih Bu Uti atas 2 menit yang telah Bu Uti gunakan. 4 menit berikutnya untuk Ustadz Tahta menjawab. 4 menit berjalan. Oke, saya jawab. Apa bedanya wahyu dengan kalimat? Kalau wahyu itu adalah wahyu yang dia terima, yang Nabi Muhammad terima untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu Al-Quran. Ya, sama seperti nah, nanti aja itu ya, masalah Yesus nanti akan saya jelaskan. 2, kapan Nabi pengutusan? Ini ketika, karena Al-Quran pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saat itulah Nabi diangkat menjadi Nabi. Lalu dilanjutkan dengan surat yang nomor 2, Ya ayyuhal mudassir atau Ya ayyuhal muzammil. Nah, saat itulah dia diangkat menjadi seorang utusan. Nah, kenapa kok ulama mengatakan bahwa Iqra itu ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok itu sebagai nabi? Nabi saja bukan utusan masih. Karena saat itu beliau masih belum diperintahkan untuk menyampaikan firman yang dia terima. Lalu surat yang keduanya inilah ulama mengatakan sebagai utusan. Karena saat itulah beliau disuruh menyebarkan bahwa dirinya utusan. Sehingga ayat kapan beliau itu dia menjadi utusan ketika berumur 40 tahun dan ketika turun ayat yang pertama ini. Ya, itu. Nah, yang ketiga, tadi tanda-tandanya utusan itu apa? Nah, Bu Uti minta mukjizat. Ya, seharusnya ada tanda. Nah, dalam Islam atau dalam Al-Quran sudah dijelaskan iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Nah, wan syaqal qamar itu kalau kita baca sejarahnya, asbabun nuzulnya, orang-orang meminta mukjizat. Nah, kalau kamu seorang utusan, bukankah utusan itu punya mukjizat? Apa mukjizat kamu? Maka turun ini. Iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Nah, lalu bulan itu dibelah menjadi 2. Yang satu ditaruh di bukit, yang satunya ya kanan, lalu yang kiri, yang satunya di sebelah kiri.
Nah, itu sudah salah satu mujizatnya dari Rasulullah. Untuk mujizat yang lain masih banyak. Ya, makanan sedikit menjadi banyak, ada hadisnya. Ya, keluar dari jarinya air banyak. Ya, itu kalau saya bacakan dalam baik itu sejarah atau hadis itu banyak ya mujizat. Jadi sudah tanda. Nah, tapi yang perlu Bu Uti ketahui bahwasanya mau dia utusan atau tidak, dalil sebenarnya yang menunjukkan. Jadi saya sudah membuktikan dalil-dalilnya. Sehingga Bu Uti juga harus menjelaskan nanti. Benar nggak Yesus itu sesuai pengakuan dia, utusan juga sebagai nabi. Dalil-dalilnya harus jelas. Sehingga nanti orang tidak salah mengimani. Kalau tidak dijelaskan, karena ini kan apakah Yesus atau Muhammad utusan. Nah, ini enak ini. Saya akan menjelaskan Nabi Muhammad, kamu membuktikan juga tentang Yesus. Sehingga nanti orang yang menyimak, mendengar, oh berarti Yesus itu utusan atau nabi gitu. Sehingga mereka tidak mentuhankan. Nah tadi pertanyaan saya, 3 ayat itu ternyata Bu Uti juga menjelaskan bahwa Yesus diberi kuasa oleh Allah. Ya, jadi semuanya yang Bu Uti tulis itu, yang dijelaskan ke saya, ternyata yang Tuhan itu memang Allah, bukan Yesusnya. Jadi tidak ada ayat bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus, dan Bu Uti sudah mengakuinya. Nah, sehingga orang-orang yang menyimak akan semakin ngerti dengan keterangan Bu Uti. Ya, bahwa dia diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Berarti Allah, Tuhannya dia. Nah, di situ satu poin. Orang yang akan mendengarkan, oh berarti Yesus punya Tuhan. Ya, diberi mujizat, ya, bahkan dia kebenaran. Iya, memang kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena dia bukan manusia yang dari omongannya sendiri. Tapi apa yang dia sampaikan itu memang semua seperti di dalam Bible Bu Uti. Menerima firman. Jadi Bu Uti tadi itu salah. Kalau dia tidak menerima firman. Karena dalam Yohanes 12, 49 sampai 50 dia menerima. Bahkan dia mendengar apa yang dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Nah, sama seperti nabi-nabi yang lain gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Pak Tahta atas penjelasannya yang amat luar biasa itu. Dalam sesi selanjutnya apa nih? Sesi selanjutnya TikTok atau Bu Uti masih bertanya? Pak Tahta tanya saya. Oh, silakan Pak Tahta, silakan di sesi bertanya lagi. Tadi pertanyaan yang tadi belum dijawab juga Bu Uti. Mungkin Pak Tahta akan menanyakan pertanyaan yang sama atau gimana Pak Tahta, terserah. Baik, waktu 2 menit saya persilakan untuk Pak Tahta untuk bertanya yang benar-benar nusuk ke jantung bertanya. Silakan Pak Tahta. Oke. Saya cuma mengikuti aja ya nanyanya itu ya. Karena Bu Uti itu tadi setelah saya menerima dalil, banyak dalil dalam Bible. Tapi Bu Uti itu mengatakan bahwa dia tidak menerima firman. Berarti ajarannya dari dirinya sendiri. Ini memakai ayat yang mana? Coba tunjukkan bahwa dia tidak menerima firman. Gitu ya. Karena nanti kalau Bu Uti punya dalil, maka berapa banyaknya dalil itu? Akan saya bantah dengan dalil yang begitu banyak bahwa dia menerima firman. Sehingga yang saya tanyakan, sebutkan dalil-dalilnya bahwa dia tidak menerima firman. Bahwa apa yang diucapkan dari dirinya sendiri. Nah, itu yang saya tanyakan. Silakan. Ya, sudah ya. Tidak dilanjutkan lagi? Ya. Tidak dilanjutkan lagi Pak Tahta? Ya. Enggak. Nanti stres Bu Uti nanti. Baik, Bu Uti saya kira mengerti ya dengan pertanyaan Pak Tahta ya. Ya, makasih. Baik, waktu menjawab 3 menit 60 detik dipersilakan untuk Bu Uti. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Lalu dikatakan ya, Muhammad sendiri mengaku ya, ini pertanyaan dari Pak Tahta tadi. Sebentar. Oh, belum ya? Timernya dulu ini. Timernya dulu. Basin timer. Basin monitor. Tolong timernya dulu. Basin, monitor Basin. Maaf. Basin monitor. Nggak ada. Bentar, timer saya nggak punya timer lagi, Ahi. Kenapa timernya hilang? Bentar, Buti sabar. Sorry. Ternyata ini listrik padam ini. Oh, silakan waktu. Wifi terputus. Silakan gantikan timer bentar. Nggak ada timer saya, Ahi. Oke, masih bisa nggak, Basin? Masih bisa nggak ngusahain untuk timer? Pak Dewa ada timer ya, Pak Dewa sekalian Pak Dewa, tapi susah juga ya. Tadi pakai wifi. Oh ini udah ada tuh. Sip. 4 menit. Ya. Bentar, putus wifi trik padam ini. Oke, lanjut. Ya, mana timernya? Bentar, belum. Kang Iman barusan. Waduh. Ini gimana ini? Bentar dulu, sabar.
Hilang dia tadi, lupa. Mati. Kang Iman. Kang Iman monitor. Dari saya udah semua. Bentar. Timer. 4 menit. Iya. 4. Bukan 5, 4. 4 menit, 4 menit. Ya. Belum Bu. Sabar Bu, bentar Bu ya. Sabar Bu. Empat menit. Ya. Baik, Ibu masih ingat dengan pertanyaannya, Bu? Iya. Ya. Baik, silakan silakan dijawab pertanyaan Pak Tata. Ya, mulai sekarang ya. Ya, terima kasih Pak Tata. Tadi pertanyaan Pak Tata bahwa justru di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa Yesus mengaku utusan. Tetapi kan saya udah bilang Pak, utusan buat Yesus itu adalah dia memang menerima kuasa ya. Dia menerima kuasa dari Bapaknya. Tetapi kan saya sudah kasih tahu Yohanes 10 ayat 28. Aku dan Bapa adalah satu, sama-sama pemberi kuasa, sama-sama mempunyai otoritas, kekuasaan, ketuhanan, sama-sama berasal dari satu asal yang sama. Allah dan Bapa itu, anak dan Bapa itu jelas tercatat bahwa dia berasal dari sumber yang sama, satu oknum yang sama, yaitu Allah sendiri. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi Yesus. Lalu Pak mengatakan bahwa mujizat dari Nabi Muhammad itu adalah membelah bulan. Tetapi maaf Pak, mujizat yang seperti itu bukanlah mujizat ya, itu bukan mujizat, karena mujizat yang sejati itu diberikan untuk para nabi dan para rasul seperti apa? Di dalam Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Mujizat itu diberikan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang, untuk menyentuh hati nurani, untuk membuat orang itu percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada itu. Ya, itulah yang disebut mujizat. Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya, katanya, dan memberi kuasa kepada Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah yang dimaksud dengan mujizat. Jadi kalau ada mujizat Nabi Muhammad yang seperti parade, yang seperti show-show gitu loh, menunjukkan kekuatan, kehebatan, itu bukan mujizat Pak. Karakter Tuhan tidak ada di situ. Dan saya tidak percaya, dan saya tahu bahwa mujizat membelah bulan itu hanyalah klaim, karena tidak ada catatan sama sekali yang mengatakan bahwa Muhammad pernah membelah bulan, dan tidak ada catatan bahwa bulan itu pernah terbelah, dan itu pun tidak masuk dalam kriteria bermujizat, karena mujizat itu mujizat itu harus menyentuh hati nurani dan berurusan dengan orang-orang untuk menolong mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa kuasa Tuhan lebih hebat, Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Nah, sekarang Pak Tahta mengatakan bahwa Muhammad menerima wahyu, tetapi Pak Tahta nggak bisa mengelak bahwa Yesus itu bukan penerima wahyu, tetapi dia itu adalah kalimatullah itu sendiri, tercatat di dalam kitab Bapak sendiri yang saya sudah kasih tadi. Dia adalah kalimat itu sendiri. Dia bukan penerima wahyu, tetapi dialah firman itu sendiri. Itu loh. Lalu kata Bapak, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Di dalam Yohanes 14 ayat 10 ya, ayat 10 ya. Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya.
Jadi Bapa yang Pak Tahta maksudkan itu adalah tidak jauh-jauh. Bapa itu tinggal dalam diri Yesus, menjadi satu kuasa, menjadi firman yang tinggal di dalam diri Yesus. Dan Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu itu maksudnya apa yang kufirmankan kepadamu tidak kufirmankan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu, itu dia. Jadi Yesus bukan menerima firman dari atas langit, lalu Yesus ada di bawah, seperti pengakuan Nabi Muhammad. Oh tidak, firman buat Yesus itu adalah dirinya sendiri, berasal dari dirinya sendiri, diam dalam dirinya. Terima kasih Bu Uti Ya. dengan jawabannya yang amat luar biasa, tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda tanya, tanpa tanda seru. Sekarang giliran Pak Tahta untuk Saya nanya dulu. segala, ya. Saya nanya dulu. Oh, Bu Uti bertanya, baik. Ya, 1 menit aja. 2 menit. 1 menit. Baik, 1 menit Ibu Bu Uti bertanya ke Pak Tahta. Silakan Bu Uti, waktu dimulai dari sekarang. Ya, Pak Tahta, saya mau tanya. Tadi Pak Tahta tidak bisa menunjukkan ya bukti pengutusan dari Nabi Muhammad, tidak bisa. Sekarang saya masih minta tunjukkan bukti pengutusan dari Nabi. Ya, karena di tempat kami pengutusan itu jelas. Ya, ketika dia diutus ada di depan orang banyak, dia punya tanda, dia ada saksinya. Nah, sekarang minta tunjukkan di mana ayat pengutusan untuk nabi, karena tidak mungkin orang mengaku bahwa dia menerima wahyu tetapi pengutusan itu tidak ada. Lalu ya itu dia, itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bu Uti atas pertanyaannya. Silakan Pak Tahta dijawab 4 menit dari sekarang pertanyaan dari Bu Uti. Pak Tahta masih ingat ya pertanyaannya ya? Oke. Baik, pertama saya jawab ya. Terus akan saya jelaskan semuanya apa yang diimani oleh Bu Uti. Pertama bukti bahwa Nabi Muhammad diutus. Dari awal kan sudah aku dijelaskan dengan dalil. Karena kan kamu nanya ke saya, maka saya akan menjawab sesuai dengan apa yang dalam kitab saya. Juga iman kami umat Islam. Bukti pengutusan itu ketika turunnya wahyu pertama kali. Walaupun Yesus, kapan dia mengaku utusan? Ketika dia menerima firman. Disampaikan ngaku dia, saya utusan. Saat itulah dia utusan gitu loh. Sama dengan Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya ayyuhal muzammil. Saat itulah. Ya. 2. Masalah kuasa. Kuasa tadi, Yesus itu kalau diberi kuasa, berarti dia utusan kan gitu. Nah ya sudah, berarti Tuhannya adalah Allah itu sendiri. 2. Bu Uti katanya mengatakan tentang mujizat. Bu Uti tidak tahu apa mujizat. Mujizat itu amrul khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Apa tujuannya? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Sama seperti di zamannya Yesus. Tabib, ya, ilmu pengobatan. Maka Yesus diberi ilmu menyembuhkan. Di zamannya Musa tukang sihir, maka Musa diberi mujizat tongkat menjadi ular. Di zamannya Nabi Muhammad, ahli-ahli syair yang luar biasa. Maka Al-Quran turun dengan gramatika Arab yang luar biasa. Itulah mujizat, tergantung zamannya masing-masing. Yang kedua, masalah tentang tidak menerima firman, kata Bu Uti. Jadi Yesus tidak menerima firman. Oke, saya bacakan ya. Dalam Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti kalau diutus Allah, maka dia menerima firman dari Allah, menyampaikan. Nah ini pengakuan Yesus dalam Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dalam Yohanes 17 juga, 7-8, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Gitu ya. Jadi jelas menerima firman. Diteruskan lagi dalam Yohanes 14:24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi ucapan Bu Uti yang mengatakan dia tidak menerima firman, itu salah dengan ayat-ayat tersebut. Masih banyak ayatnya ini. Nah, yang kedua,
Aku dan Bapa satu. Ingat ya, bukan cuma Yesus yang satu. Yohanes 17:21-3-3. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ya, terus dalam Yohanes 14:20. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, jadi aku dan Bapa satu di situ. Jangan dibuat alasan bahwa dia Tuhan karena mereka juga ternyata satu. Ya. Nah, terus kata Bu Uti, Bapak yang diam pada Yesus. Oh tidak. Dalam ucapan Yesus gini, barang siapa yang berdoa, ya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada pada diriku. Tidak ada seperti itu. Makanya dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi ketika Yesus bersyukur, itu kepada Bapaknya Ya, yang terima surga. kasih banyak Pak Ustadz. Karena dibatasi oleh waktu, mohon maaf. Penjelasan dari Pak Ustadz ini sangat luar biasa berdasarkan dalil-dalil. Sekarang kita kembalikan lagi pada audien itu. Dan ini sesi TikTok ya? Sekarang TikTok atau gimana ini? Iya, TikTok aja lah. Ya, baik. Sekarang sesi ke TikTok, Bu. 15 diberi waktu sama kami itu 15 menit untuk saling serang, saling tanya, saling jawab. Terserah silakan. 15 menit dari sekarang. Aduh, Bentar. Satu lagi saya belum jawab. Saya jawab dulu dong. Oh, ada pertanyaan lagi tadi. Sebentar. Timer 4 menit ya. Pertanyaannya apa tadi? Ibu masih ingat pertanyaannya? Iya, Pak. Ya udah, saya mau jawab aja 4 menit. Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu, habis ini baru TikTok. Baik. Ya. Baik, silakan Ibu Metal, silakan. Ya, udah ya, mulai ya. Jadi Pak Tata tidak bisa menunjukkan ya bukti pengutusan dari Muhammad menjadi rasul ya, karena jelas Muhammad menerima utusan pertama ya. Tugas pengutusan pertama itu di dalam goa, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu sama sekali, tidak ada pengutusan sama sekali ya. Tetapi di dalam Markus 16 ayat 17 Yesus itu memberikan tanda ya, ada buktinya. Jadi kesimpulannya tidak ada bukti bahwa Muhammad menerima tugas pengutusan karena dia tidak punya mujizat dan dia tidak dilihat oleh siapapun, hanyalah klaim semata bahwa dia menerima wahyu ya. Lalu Pak Tahta tidak bisa menjawab bahwa beda wahyu dengan kalimat, karena Yesus jelas adalah kalimatullah ya. Lalu ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Tata yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lalu sama seperti kita adalah satu, itu konteksnya lain lagi. Itu konteksnya adalah ketika Yesus menjadi imam di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu berkata atau berkonteks bahwa Yesus sedang menjadi imam. Jadi satu buat Yesus dengan murid-muridnya, satu buat Yesus dengan Bapa itu adalah kapasitasnya sebagai perantara. Semua ada konteksnya. Tetapi satu buat Yesus itu adalah satu dalam kuasanya. Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak itulah yang akan datang di awan-awan nanti untuk menghakimi seluruh isi dunia ini. Kuasanya justru lebih besar daripada kuasa Bapa. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah satu dalam hakikatnya karena dia berasal daripada Allah dan datang dari Allah. Dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Oleh sebab itu dia mengatakan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Dia sang mempunyai kerajaan sorga lalu dia berkuasa memberikan kafling buat kami. Seorang utusan tidak berkuasa apa-apa atas dosa manusia, dia tidak bisa mengampuni dosa manusia ataupun menjebloskan orang ke neraka. Tetapi segala kuasa itu telah dimiliki oleh Yesus. Yesuslah pemegang kunci kerajaan maut sesuai di dalam kitab Wahyu. Lalu Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Bahkan kisah para rasul, Rasul Petrus mengatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam kolong langit manapun juga selain daripada Dia yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Ya, saya baca lagi.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Rasul tidak mampu melakukan itu. Karena Rasul Muhammad sendiri dia masih didoakan dan dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia mengatakan seperti ini ya. Dia tidak tahu ya. Bentar, dia mengatakan seperti ini. Saya ingat-ingat hafalannya ya, bacaannya ya. Ini nih, dia mengatakan seperti ini. Maaf, 1, 2, 3. Bentar. Ya. Di dalam Maryam 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Lalu di dalam Taha 10 ya, maka ketika ia datang ke waktu habis. Terima kasih banyak Bu Uti dengan jawaban yang amat luar biasa. Makin ke sini ternyata Bu Uti itu solar. Oh maaf ya, Om Udah moderator, makanya saya bilang Mahadewa nggak pantas jadi moderator. Kan saya bercanda, bisa Bu kasih Uti. pesan. Saya bercanda, Bu Uti. Saya nggak suka orang lagi seriusan bercanda, nggak bisa, nggak boleh kasih. Oh baik Bu Uti, baik. Silakan kamu di sesi sebelah ini banget. tanggapan. Bisa kamu. Ya. Saya bercanda, Bu Uti. Baik, saya minta maaf, Bu Uti. Saya minta maaf. Saya bercanda niatnya tidak ada apa-apa untuk menghibur Bu Uti dan untuk menghibur rekan-rekan yang ada di sini semua. Baik, dalam sisa ini kita adakan TikTok ya selama 15 menit. Waktu di ini dulu, di reset dulu selama 15 menit. Saya mau nyerocos juga dong. Masa saya tidak boleh nyerocos? Ya 2 menit aja Pak. Jangan itu nggak bisa orang dengar. Ganti-gantian aja 1 menit aja. Enggak, TikTok aja Bu, langsung Bu. 15 menit langsung. 15 menit ya. Habis, berarti habis Bu. Ya. Tidak ada ini lagi, tidak ada paling sesi terakhir nanti kesimpulan terakhir aja. Waktu 3 menit nanti saya kasih. Baik, 15 menit dimulai dari sekarang, silakan. Ya. Oh, kok masih balik lagi sih? Timer ini Kang, timer catur bagus Kang. Ada timer catur nggak? Nggak ada. Ini udah bagus timer ini. Susah mengira-ngirakan. Oke, siap. Ini timer sudah dimulai. Silakan TikTok saling bertanya satu sama lain, saling menjawab, saling bantah satu sama lain. Silakan. Oke, saya ya. Jadi andaikan saya menanyakan seperti Bu Uti itu enak sebenarnya, tapi saya ingin sportif. Oke, saya kan orangnya tidak pintar bertanya sebenarnya ya. Saya itu sukanya ditanya sebenarnya. Tapi saya tertarik dengan pertanyaan Bu Uti ini. Jadi, kalau Nabi Muhammad itu jelas kapan diutus, umur berapa, ayatnya mana pertama kali dia mengaku. Nah, jadi umurnya 40 ya. Terus, ini pakai dalil loh ya. 2, ayat yang pertama kali dia menerima firman diangkat menjadi utusan, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, ya, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab. Jadi urutan firman-firman itu jelas dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya nanya ke Bu Uti. Umur berapa Yesus mengaku utusan? Pakai dalil ya. Kalau Nabi Muhammad umur 40. 2, ayat apa, firman mana yang pertama disampaikan kepada Israel? Ya, kalau Islam kan jelas, Al-Alaq, ya, Al-Qalam, Al-Muzammil. Nah, itu urutannya pertama kali. Nah, silakan. Ya, dalil. Yes. Pak Tata mengaku Muhammad menerima utusan itu kan klaim semata Pak. Yang saya minta itu tidak apa-apa. Klaim semata kalau hanya untuk mengimani silakan saja. Tetapi kalau untuk pembuktian tidak bisa Pak. Dalil Bapak sama sekali lemah karena tidak ada pembuktian bahwa Muhammad pernah menerima wahyu. Sedangkan di kitab kami ya, kalian sering memakai di dalam Yesaya 29 ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti itu isi sebuah kitab yang termaterai apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan
mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah ini kan, ini nubuat untuk Nabi Muhammad. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan ia memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini sudah dinubuatkan, Pak. Jadi pengutusan Muhammad itu nggak ada gitu loh, Pak. Benar. Saya nggak minta yang seperti ini. Harus ada pengutusan dengan tanda ajaib, yaitu tanda mujizat. Yang Bapak kasih itu tidak seperti itu. Lalu ketika Bapak mengatakan Yesus menerima firman, kan sudah jelas. Firman yang Halo, halo. Buti, sinyalnya hilang, Buti. Sinyalnya hilang, Buti. Stopwatch saya matiin dulu lah, matiin dulu. Matiin. Oke, Buti masih belum ada sinyal. Ini Buti ini udah sportif dari awal. Ya. Ketika saya bertanya 3 ayat dan dikasih nyerocos yang lain. Seharusnya apa yang saya tanyakan langsung dijawab gitu, pakai dalil. Langsung TikTok lah, tak persilakan dia ngomong, saya tunggu, langsung saya bantah gitu aja lah. 2 menit. Ya kalau gini nggak bagus, Kang. Antum pasti kalah habis ini, waktunya dihabisin sama Muti kalau gini. Kecuali kalau catur. Ya kalau bagi gini ya diambil semua sama Buti. Iya kalau 2 menit ya enak. Saya juga bisa nyerocos kayak dia, tapi kan saya mau sportif. Kalau ditanya jawab, kalau saya tanya harusnya dijawab dengan pelainnya dulu. Sebentar Bang. Sebentar kita tunggu kemauan Buti dulu. Ini Buti belum dirubah Kang Dewa. Waktunya dirubah. Ya, baik. Dirubah 2 menit berapa kali ini? Berapa kali 2 menit? Ya nantilah semundurnya dia nanti. Baik. 3 kali aja itu kan 12 menit. Udah masuk tuh, Buti udah masuk. Buti, monitor. Buti. Tenggelam juga mungkin rumahnya. Lagi tenggelam juga nih. Jadi kolam juga. Lift dia. Hilang. Sinyalnya jelek tuh. Hilang. Baik, Ikhwan Pilah yang ada di partisipan. Karena Buti bukan dalam arti Buti meninggalkan ya. Tidak, di sini kami tidak ada yang mengatakan kalau Buti itu nyungsep, tidak sama sekali. Sebagaimana yang kita tahu, diskusi antara umat Kristen dan umat Muslim itu tidak akan pernah ada yang mengakui siapa yang menang, siapa yang kalah. Umat Muslim dan umat Kristen itu ibaratnya air dengan minyak. Kita memang tidak bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Mungkin di lain waktu Ustadz Tahta bisa berdiskusi ulang, tanding ulang lagi dengan Buti. Begitu saja. Telepon dulu aja. Kan baru berapa menit. Halo, dengar saya? Ada tuh. Iya, Buti hilang tadi. Hilang, koneksi hilang. Baik, Buti. Ini saya pakai HP jadinya. Oh, ya. Kita ganti aja Buti sesinya 2 menit ya, diulang lagi ya dari awal ya. Soalnya kan tadi kan menghilang, sempat menghilang. 2 menit aja ya. Ya. Baik. Ya, kita mulai dari Buti dulu. Bentar. Oke. Baik, siap Buti dengan 2 menit kali 3 kali 5 kali aja ya, 5 kali ya. 2 menit Buti, 2 menit Pak Tata. Silakan dimulai dari sekarang Buti. Ya, jadi itu Pak Tata saya mau kasih tahu tadi kan. Tolong ini kok suaranya kayak itu lari-lari. Di mute semuanya, di mute semuanya. Ya. Sudah Buti, sudah. Sudah ya. Ya, saya mau kasih tahu ini juga udah connect nih, udah connect. Halo? Ya, sebentar udah connect ya di sini ya.
Bentar saya tutup. Ya, silakan Buti. Sudah, kedengar Buti. Silakan. Dengaran ya, sebentar saya tutup aja dulu. Soalnya ini saya tutup dulu ya. Soalnya ini saya di HP di apa itunya udah. Gak ada yo. Ya. Pakai 5 kali nggak kebanyakan tuh. 5 kali nggak kebanyakan. Pakai catur aja, pakai catur aja 20 gimana? Iya, karena 2 menit. Hah? Baik. Aku nggak punya. Udah. Tutup gua aja pakai catur. Oke. Oh iya, pakai catur aja coba. Pakai catur 15 menit. Berarti 30 menit ya. Mana buktinya? Wah, hilang lagi. Baik. Kita tunggu ya bentar ya. Dengar saya nggak? Nah, udah Bu, udah. Baik Bu, kita rubah lagi pakai jam catur Bu, stopwatch pakai jam catur. Di sini 15 menit Bu. Silakan ya. 15 menit dimulai dari sekarang Bu, silakan. Ya, saya dulu. Jadi gini Pak Tata. Pak Tata kan mengatakan bahwa itu penerima firman. Nah, ayat-ayat yang Bapak Tata kasih itu memang betul Yesus menerima firman, tetapi ada konfirmasinya. Alkitab kami kan dialah firman itu sendiri. Makanya dia mengatakan barang siapa menuruti firman-Ku. Dia mengatakan dia penerima firman, tetapi firman itu adalah firman dia juga. Karena apa? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pemberi firman dan penerima firman itu satu, sesuai di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dialah pemberi hidup kekal, dialah yang menyampaikan firman. Dan sesuai dengan Yohanes 14 ayat 10, bahwa apa yang dia katakan, yang dia firmankan itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi diam di dalam diri Yesus sendiri. Yesus itu adalah anak Allah ya. Dan ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, itu konteksnya beda lagi. Itu adalah untuk Maria Magdalena, supaya Maria Magdalena mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada saudaranya Yesus dan saudaranya Magdalena. Ya, disuruh ngomong seperti itu. Jadi ayat-ayat yang Pak Tahta pakai itu tidak sesuai dengan konteksnya. Konteksnya yang jelas adalah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, gitu loh. Dia itu siapa? Dia di situ di dalam ayat yang ke-24 adalah Bapa. Yesus jelas mengatakan akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, kalau yang begini nggak bisa dikatakan rasul lagi, Pak. Tidak bisa. Pengutusan Yesus itu jelas pada saat dia lahir itu dikatakan di dalam Yohanes 14 bahwa firman itu telah menjadi daging, dan daging itu adalah manusia, gitu loh. Itu pengutusannya. Nah, sekarang saya minta, Bapak belum ngasih tahu. Bapak mengatakan Muhammad diutus umur 40 tahun. Siapa yang mengutusnya dan di depan siapa dan dalam kejadian seperti apa, gitu loh, Pak. Karena di kitab kami di dalam Yesaya 29 jelas dikatakan soalnya ikro itu adalah ibadahnya adalah buatan manusia. Itu buatan dia sendiri, sudah dinubuatkan, Pak, gitu loh. Bapak silakan sanggah kalau tidak terima. Silakan. Oke. Jadi Bu Uti ini dari awal ya, saya coba sportif, tanya harusnya dijawab dengan langsung dalil. Dari awal ya, saya peringatkan, ketika saya menanya, Bu Uti, saya punya dalil 3 ayat bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Coba carikan dalil bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Bu Uti tidak menjawab. Yang kedua, menerima firman. Saya banyak mengutip ayat-ayat bahwa Yesus menerima firman. Lalu saya minta ke Bu Uti,
Ya, mana dalilnya bahwa Yesus tidak menerima firman? Ternyata ya, bukti tidak, sekali lagi tidak menjawab dengan dalil. Yang ketiga, bukti kan nanya, kapan Nabi itu diutus? Umur berapa? Saya sudah menjelaskan umur dengan ayat-ayatnya. Yaitu surat Al-Qalam, ya, Al-Alaq gitu ya. Itulah waktu Nabi Muhammad diutus. Nah sekarang kalau saya bertanya sama kepada bukti, umur berapa dia diutus? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman pertama kali yang disampaikan itu yang mana? Kalau Islam kan jelas. Ya, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itulah dia diutus, saat itulah dia menjadi seorang nabi dan utusan. Nah, sekarang kalau saya tanya sama kepada bukti, umur berapa Yesus diutus dan ayat mana, firman mana yang pertama kali disampaikan? Saya ingin tahu dengan ayat. Nah, ini juga bukti belum menjawab. Nah, kalau saya sudah menjawab, ya, mujizat sudah. Oh, saya tidak percaya. Urusan bukti tidak percaya itu netizen nanti yang menentukan. Gitu loh. Yang penting bukti nanya, saya menjawab. Sehingga kalau bukti nanya tentang keutusan, ya saya kasih dalil. Ya, ayatnya ada. Juga umur berapa dia diutus. Ayat pertama kali disampaikan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bukti umur berapa Yesus diutus? 2. Pertama kali segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang mana? Ayatnya berupa apa? Kalau Islam jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir An-Nasr. Ya, 30 juz itu An-Nasr huruf terakhir. Kalau yang pertama Iqra. Gitu. Jadi, tolong ketika saya bertanya langsung dengan dalil. Karena yang saya teliti dari awal sampai akhir, bukti mengarahkan yang lain. Nah, itu buang-buang waktu itu. Karena kami ini yang menyimak bagi saya tidak penting bukti, tapi yang mendengar nantinya netizen-netizen itu biar tahu. Gitu loh. Sehingga ayo fokusnya. Jadi bukti bahwa Nabi Muhammad utusan sejak kapan? Umur 40. Surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau Yesus punya bukti bahwa dia diutus, kapan? Umur berapa? Pertama kali mana ayatnya? Masalah saksi, buktinya walaupun ada saksi, tidak ada yang beriman Israel itu. Gitu. Nah, kalau umat Islam, umurnya jelas Nabi Muhammad diutus. Ayatnya jelas. Nah, Yesus, umur berapa nggak jelas. Tiba-tiba dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tugas saya menyampaikan firman yang aku dengar dari Allah. Aku seorang nabi. Ini, coba saya nanya buktinya ini. Kapan dia diutus? Mana pertama kali yang disampaikan? Gitu loh. Sehingga nanti tahu, orang-orang tahu, oh berarti Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama utusan, nabi, bukan Tuhan, sesuai dengan tema ini gitu loh. Oke, monggo ayo. Ya, terima kasih Pak Tahta. Bohong banget ketika mengatakan saya tidak pakai dalil. Apanya yang tidak pakai dalil? Saya sudah kasih semuanya. Yohanes 10 ayat 28 tidak bisa Bapak sanggah. Aku dan Bapak adalah satu dalam apa? Mana bisa Rasul mengatakan bahwa dia pemberi hidup yang kekal? Mana bisa Rasul mengatakan bahwa dialah empunya kerajaan sorga? Mana bisa Rasul mengatakan dialah yang datang di hari kiamat dan akan melempar semua orang yang tidak terima dia ke neraka dan membawa kami menyiapkan kapling untuk kami. Nggak bisa Bapak jawab itu kenyataan yang pasti. Dan setelah itu saya katakan di dalam Yohanes 14 itu kan jelas sekali. Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan dia terima firman, tetapi firman yang dia sampaikan itu bukan ada di mana-mana firman itu. Karena dialah firman itu sendiri dan firman itu diam di dalam dirinya. Telah dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Bapak sendiri yang tidak mau terima fakta. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Muhammad itu dia diutus pada umur 40 tahun. Yang saya minta bukan pengakuan, Pak, tetapi bukti bahwa dia betul-betul diutus. Mana nubuatnya? Mana orang yang memperkenalkan bahwa dia itu adalah rasul, sama seperti Yohanes. Sebelum Yesus datang itu dia sudah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus segala dosa isi manusia. Dia sudah dipersiapkan, ada orang yang memperkenalkan Yesus itu siapa gitu loh. Itu yang saya minta, bukan cuma klaim-klaim semata gitu loh. Karena jelas Muhammad waktu dia diutus itu hanya cerita itu hanyalah pengakuan dia. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang memberi bukti gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang melihat bahwa dia itu terima wahyu. Tidak ada, Pak. Lalu ketika Bapak mengatakan
Yesus mengatakan kapan Yesus itu diutus? Diutusnya pada saatnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia diutus sudah dipersiapkan begitu lama, bahkan dinubuatkan. Karena utusan itu artinya apa, Pak? Mengaruniakan anak yang tunggal. Utusan itu artinya firman yang menjadi daging. Ketika dia lahir, itulah saatnya pengutusan itu. Firman-Nya itu sudah menjadi daging. Karena daging di dalam Roma 8 ayat 3 mengatakan bahwa daging itu adalah tubuh daging jasmani Yesus. Utusan itu adalah tubuh daging jasmani Yesus yang diperuntukkan untuk mati di kayu salib, untuk mencurahkan darahnya, dan untuk menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan utusan. Jadi Bapak menyamakan utusan itu sama seperti Nabi Bapak. Oh, tidak seperti itu, Pak. Karena jelas kitab Bapak sendiri mengatakan Yesus itu adalah kalamullah. Dialah firman itu. Dikonfirmasikan di dalam kitab kami. Dialah firman itu, gitu loh. Nah, setelah itu Bapak mengatakan kapan pertama kali Yesus berfirman? Ketika Yesus pertama kali mulai memfirmankan, itu ada di dalam Matius pada saat pertama kali dia mulai melakukan tugas penginjilannya. Di dalam Matius 4 itu dikatakan ada percobaan di padang gurun ya. Kemudian di sini dikatakan ya, Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis ya, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah pertama kali Yesus memulai tugas penginjilannya. Itulah yang disebut dia berfirman, dia menginjili. Ya, firman itu bukan hanya dia bicara seperti di kitab Bapa yang tulis ayat, dapat ayat, turun langsung ditulis, enggak seperti itu, Pak. Firman yang ada pada Yesus itu berdasarkan kejadian sejarah, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ceritanya. Dan kalau Bapak nanya di dalam Matius 4 ayat 10, nah itulah firman yang pertama dia katakan. Dia mengatakan apa? Maka berkatalah, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saya udah kasih jawabannya, silakan. Jangan bilang saya asumsi lagi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Uti. Nah, jadi ini cocok dengan temanya ya. Nabi Muhammad utusan. Kalau Bu Uti mengatakan klaim, itu ucapan dalam Quranmu misalnya. Itu cuma pengakuan, oke. Berarti Yesus juga pengakuan dong. Ya, buktinya yang jelas-jelas diterima Nabi Muhammad, Yesus ditolak. Yesus itu terus mengatakan barang siapa ya agar supaya orang yang percaya ya dengan bentuk kurnia Allah, dia mengutus utusan Yesus kan ya. Agar supaya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Oke, sekarang percaya sebagai apa? Ternyata karena memang dia utusan ya, walaupun apakah ini klaim apa enggak, maka tergantung dalil kita mau beriman kepada pengakuan dia atau enggak. Nah, kalau Nabi Muhammad juga ya ada ayatnya, bahkan dia sendiri mengatakan utusan. Kalau menurut Bu Uti dia itu cuma pengakuan, saya juga bisa mengatakan bahwa Yesus itu mengaku juga sebagai utusan. Padahal Nabi Muhammad umurnya jelas. Ayat yang pertama jelas. Kok masih mengatakan ini jelas? Nah, bagaimana kalau saya juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan utusan karena klaim melulu? Kan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku melarang muridku pergi ke Samaria, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Hai Bethlehem, anak Yehuda, akan ada pemimpin. Ya, hanya untuk Israel saja. Bahkan juga di ayat yang lain ya, akan ada seorang pemimpin yang akan menyelamatkan Israel saja. Nah, ini bisa saja orang mengatakan pengakuan dari Yesus sendiri. Sama seperti Bu Uti mengatakan ketika saya memakai dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Nabi, utusan, menurut Bu Uti klaim. Itu pengakuan. Berarti Yesus juga pengakuan. Karena Yesus sendiri juga yang mengatakan. Padahal baik Nabi Muhammad atau Yesus sama-sama mengakui, sama-sama ada dalilnya. Sehingga nanti orang-orang sesuai imannya masing-masing. Mau beriman nggak kepada Yesus sebagai utusannya Allah sesuai pengakuan dia? Mau beriman nggak kepada Nabi Muhammad ya sebagai utusan sesuai dalil-dalil yang ada dalam Islam? Nah sekarang barang siapa yang agar supaya orang yang percaya kepada dia, coba percaya sebagai apa? Tentu saja kalau kita memakai dalil-dalil pengakuan Yesus,
percaya sebagai utusannya Allah untuk Israel, penyampai firman, dan dia mengenalkan Tuhannya yaitu Allah. Ya sudah, kita harus percaya. Nah sekarang berarti kalau kita sudah percaya, maka jangan sampai mentuhan tidak ada. Dalil-dalil aku dan Bapak satu, ternyata bukan hanya Bapak yang satu dengan Yesus, mereka juga satu dengan Yesus. Aku di dalam mereka, Bapa di dalam aku. Jadi ayat ini tidak bisa dibuat pedoman. Ya, aku bukan dari dunia, ternyata mereka dari dunia. Ya. Jadi ayat-ayat yang seperti itu tidak bisa dikasihkan dalil. Karena apa? Karena nanti akan menyangkut membawa mereka juga untuk dituhankan. Kalau cuma aku dan Bapak satu, atau mereka bukan dari dunia, kan gitu. Ternyata Yesus juga bukan dari dunia. Sama seperti mereka. Terus, Bapa yang diam dalam aku, tidak ada ucapan Yesus. Dia murni mengatakan bahwa dia menerima firman, mendengar firman, dan apa yang didengar disampaikan. Dari mana dia mendengar? Dari Bapa. Kita tanya, ada di mana Bapaknya? Ternyata pengakuan dia, Bapakku yang di surga. Jadi tidak ada apa yang ku dengar sesuai apa yang ku sampaikan, sesuai apa yang ku dengar dari Bapa yang ada pada diri saya. Gak ada ayatnya. Jelas Yesus mengaku, Yesus di dunia sebagai utusan, sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad, menerima ajaran yang mengutus ada di langit. Makanya disebut ajaran samawi. Bahkan tadi dari awal aku sebutkan, semua para nabi itu ajarannya tauhid. Ya, mengatakan Tuhan itu esa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Bukan Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia, ada. Itu hanya ada di ajaran pagan. Ajaran-ajaran yang inkarnasi. Jadi, ya Bu Uti, jangan lagi membahas Yesus itu mengarah ke Tuhan, tidak punya dalil. Jadi kita mempertahankan tema kita. Yesus dan Nabi Muhammad ternyata utusan. Nah, dalil-dalilnya saya punya semua. Quran dan Bible. Nah, Bu Uti juga bisa membuktikan bahwa dia seorang nabi dan utusan. Bu Uti juga punya dalil. Nah, sehingga orang-orang nanti yang menyimak karena temanya apakah Muhammad dan Yesus utusan, ternyata melalui saya dan Bu Uti, orang-orang akan percaya bahwa dia sebagai utusan, penyampai firman, diutus untuk Israel, Tuhan yang benar Allah, inilah hidup yang kekal itu. Sehingga orang-orang yang menyimak, oh berarti salah Kristen mentuhankan Yesus. Ternyata sama seperti Nabi Muhammad. Apa? Menerima firman, memperkenalkan Tuhannya Esa, dan dia punya umat. Nah, Yesus juga seperti itu. Gitu loh. Nah, makanya tema ini saya tertarik. Karena banyak orang salah paham, mentuhankan manusia Yesus. Padahal melalui saya dan Bu Uti, dengan dalil-dalil yang jelas, bahwa dia menerima firman. Ya. Dia punya umat Israel, juru selamat untuk Israel. Bagaimana caranya selamat? Yaitu mentuhankan Allah. Kan gitu. Nah, sehingga jelas sudah cocok dengan tema. Nah, sekarang saya minta lagi. Dalil-dalil yang memperkuat dia itu Tuhan mana? Bahkan, inilah hidup yang kekal bahwa mereka mentuhankan aku. Ada enggak? Tidak ada kan? Tetap mentuhankan Allah. Nah, sehingga disitulah Bu Uti kalah di situ. Masalah dalil. Jadi pertanyaan saya tidak pernah dijawab. Sedangkan pertanyaan Bu Uti sudah saya jawab. Mujizat saya kasih dalilnya. One syakol komar. Ya. Mana buktinya? Dia utusan. Saya kasih dalil. Umur 40, dalilnya jelas. Ya, ayatnya jelas pertama kali. Nah, Bu Uti, tidak ada itu. Umur berapa tidak tahu. Terus pertama kali disampaikan Yohanes yang mana? Coba. Benar nggak itu pertama kali Yesus itu? Umur berapa saat itu? Bu Uti mengutip nyala iblis. Emangnya itu wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Dari mana Anda tahu? Umur berapa saat itu? Nah, di situ Bu Uti belum menjelaskan dengan gamblang. Ya, masih banyak ucapan-ucapan Bu Uti yang melenceng semuanya. Oke, silakan.